Nah, sekarang bagaimana SOM ini bekerjanya? Saya langsung ke sini. Jadi ada 3 proses yang dilakukan di dalam SOM. Ya. Yang pertama adalah dia bekerja secara competition, lalu bekerja secara cooperation, dan synaptic adaptation. Synaptic masih ingat, synaptic itu adalah mewakili bobot ya. Kita ingat kan secara biological bahwa ada bagian di dalam neuron itu yang disebut dengan synaptic junction. Synaptic junction ini berhubungan kalau dengan dalam matematiknya itu adalah berhubungan dengan bobot atau width-nya ya. Jadi ini. Nah, modelnya dia menggunakan 3 proses ini tadi. Ya, yaitu competition, cooperation, dan adaptation synaptic. Apa itu? Yang pertama competitive process. Competitive process di sini dia mirip seperti proses di dalam competitive adaptation tadi ya. Dia menggunakan model di dalam competitive adaptation. Jadi kita bentuk, misalkan kita punya 2 model atau pola vektor untuk input seperti ini dan yang berhubungan dengan synaptic width ya untuk setiap neuron itu dia berhubungan dengan satu input itu bobot ya. Sehingga kalau kita gambar dari sini tadi, ini tadi X, ini kan menjadi vektor inputnya, lalu setiap ini dia berhubungan dengan bobot W. Nah ini juga ada W, di sini ada W, ada W, ada W. Ini adalah W-nya. Nah, ini ya. Jadi dia berhubungan dengan bobot. Oke. Kemudian di sini dikatakan I adalah total number dari neuron. Nah, misalkan di sini kita punya variabel I yang menunjukkan jumlah seluruh neuron dalam output layar. Nah, untuk mendapatkan best match dari input vektor dengan bobot, dia menggunakan Euclidean distance tadi. Ya. Dihitung Euclidean distance-nya. Lalu, ya, neuron dengan shortest distance. Yang paling bagus itu adalah yang paling dekat Euclidean-nya, paling kecil justru di sini ya. The best-nya adalah yang Euclidean distance-nya dia paling kecil. Maka dari seluruh proses antara distance antara input vektor dengan W yang mana itu semua dihitung, kemudian dipilih yang paling kecil. Ya, ini disebut sebagai, jadi neuron ini, neuron I-nya ini, yang dikatakan mempunyai nilai paling kecil, itu disebut dengan best matching or the winning neuron. Nah ini ya, jadi mirip seperti kompetitif tadi. Saya bayangkan itu gambarkan sini ya. Jadi di sini dihitung berapa nilai Euclidean-nya dengan menggunakan input dikalikan dengan yang berhubungan ke sini. Ini bobot, ini ada bobot. Lalu dihitung juga yang di sini, ini ada bobot, ini ada bobot. Dihitung Euclidean distance-nya, ini ada bobot, dan seterusnya. Nah, yang paling kecil distance-nya itu sebagai pemenang. Misalkan yang di sini, nah ini nilainya paling kecil, maka ini adalah pemenang. Best match atau winner. Oke. Itu. Nah, setelah
proses kompetitif selesai, sudah mendapatkan the winning neuron, ya, maka masuk ke proses kooperatif proses. Ya. Winning neuron, gitu ya, dikatakan di sini. Winning neuron ini karena neuronnya itu diatur dalam bentuk ini tadi, grid tadi ya. Nah, ini kan, jadi bentuknya kan segi 4 gini ya, nah, 2 dimensi. Winning neuron ini dikatakan dia berlokasi menjadi pusat dari topological neighborhood. The center of a topological neighborhood. Artinya bahwa kalau pemenangnya adalah di sini, gitu ya, ini pemenangnya, gitu ya, maka dia punya tetangga. Neighborhood itu adalah tetangga yang secara topologi. Tetangganya mana? Ini, 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 ini. Nah ini. Berarti dia adalah center, pusat dari topological neighborhood. Tuh. Ya. Maka ini winningnya dia adalah centernya. Center dari topological neighborhood. Nah, kemudian dia bersama-sama dengan tetangganya tadi, ya, tetangga yang ada di sekitar winning neuron itu melakukan proses ya di sini. Dia melihat neighborhood lines, jadi daerah di neuron-neuron di sekitarnya dengan menggunakan decreasing function dari lateral distance between neuron. Jadi dia menerapkan sebuah fungsi yang sebagai decreasing function ya. Dan dia melibatkan satu area ketetanggaan atau yang kita sebut dengan neighborhood window ya. Dan dia mengabaikan yang di luar window tersebut. Jadi misalkan kita tentukan windownya itu seluas ini gitu ya, maka ini yang disebut dengan neighborhood window. Maka di sini terjadi proses cooperation antara neuron-neuron di dalam satu neighborhood window ini. Itu yang dimaksud dengan cooperative process. Ini ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam cooperative process ini? Jika di sini D adalah distance antara neuron I dan neuron J. Ya. Dengan asumsi bahwa I adalah winner dan merupakan center of neighbor window, dan hanya adalah neighborhood window di sekitar I, ya, maka H ini itu disebut dengan unimodal distance function. Jika dia memenuhi dua kondisi, yang pertama H ini adalah simetrik ya, dengan maksimum yang ditentukan oleh jarak sama dengan 0. Dengan kata lain, dia mencapai nilai maksimum dengan zero distance ya, terhadap winning I.
Jadi, saya gambarkan. Misalkan tadi ya, kita punya satu jendela. Ini tadi pemenang. Kemudian ditetapkan neighborhood window gitu ya, seluas ini. Maka yang dimaksud dengan DIC ini adalah sama dengan menghitung distance antara neuron di sini dengan neuron yang di sini. Ini dengan ini diukur jaraknya, ini diukur jaraknya juga dengan ini, diukur jaraknya dengan ini, diukur jaraknya dengan ini. Nah, diukur jaraknya. Lah, itu disebut dengan lateral distance. Ya, lateral distance. Kan? H itu disebut dengan topological neighbor window di sekitar I jika hanya itu ya dia mempunyai nilai maksimum distance-nya itu adalah mencapai 0. Jadi ini dengan ini selisihnya dia 0. Ini dengan ini selisihnya 0. Ini dengan ini selisihnya 0. Nah, ini. Ya. Maka itu disebut dengan ini tadi, unimodal distance function. Jadi H ini itu adalah semua tetangga yang dia mempunyai zero distance dengan winning neuron. Jadi di sini dia mempunyai jaraknya itu 0. Ini dengan ini jaraknya 0. Ini dengan ini jaraknya 0. Ini dengan ini jaraknya 0. Itu disebut dengan hanya ini. Ya. Ya, itu. Itu. Jadi maka H ini kalau diperhatikan, H ini dia membentuk pola yang menyerupai fungsi Gaussian. Jadi H itu adalah distance ini tadi kan. Nah, ini dengan sekitarnya. Semakin dia di dekat sini kan dia semakin mendekati 0. Nah, kemudian kalau di sini dia semakin jauh. Semakin jauh, semakin jauh. Nah, model bentuknya nanti kalau digambarkan secara model pola, kalau ini dilihat dari atas gitu ya, modelnya ini menyerupai pola Gaussian. Bahwa daerah pusat ini winningnya, ini winning, kemudian ini tetangganya yang ada di sekitarnya, gitu. Ya. Yang distance-nya semakin mendekati ini, itu kan distance-nya semakin dekat. Maka nilai dari H-nya itu semakin besar. Nah, jadi yang daerah ini tuh dia semakin besar. Semakin ke sini dia semakin melemah, semakin ke sini dia semakin melemah. Jadi dia membentuk model seperti model Gaussian. Ya. Nah ini. Jadi kalau digambarkan, H function itu adalah membentuk sebuah fungsi Gaussian. Di mana fungsi Gaussian selalu berhubungan dengan nilai tengah dan ini ya, ini nilai tengahnya, mu-nya, yang merupakan nilai titik dari winnernya. Kemudian yang ke kiri ke kanan, distance-nya, itu menggambarkan nilai standard deviation. Ini sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan keberapa kemarin. Ya, standard deviation. Nah, tapi di sini standard deviation-nya itu disebut sebagai effective wedge. Ya.
Jadi lebar efektif dari polanya. Pola yang ada di ketetanggaan tersebut. Nah, distance antara neuron di dalam itu digunakan Euclidean metrik ya, sama dengan menggunakan Euclidean metrik antara vektor R pada posisi winning dengan posisi tetangganya itu dihitung dengan menggunakan Euclidean matrix ya. Nah ini. Jadi di dalam kooperatif proses itu di setiap iterasi ini terjadi penurunan ya. Penurunan dari apa? Penurunan dari lebar. Ya, penurunan dari lebar. Jadi dia dikatakan di sini ukuran dari lebarnya, size-nya dengan dari Windows-nya, ketetanggaan dengan Windows-nya, ini menurun seiring dengan waktu. Ya. Jadi proses yang tadi, mula-mula misalkan ketetanggaannya itu selebar 5 kali 5 gitu ya. Nah kemudian nanti diupdate ketetanggaannya menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Berarti yang diupdate apanya? Karena ketetanggaan itu dinyatakan dengan fungsi H, di mana fungsi H itu adalah fungsi Gaussian, dan fungsi Gaussian ini itu diatur lebarnya. Ini tadi dengan standar deviasi, maka proses kooperatif ini itu bertujuan untuk menurunkan, mengupdate lebar efektif ini, ya, mengupdate lebar efektif. Update-nya lama-lama dia semakin turun. Kalau semakin turun kan berarti lebarnya juga semakin mengecil. Nah, semakin mengecil, kemudian nanti lagi semakin mengecil. Nah, gitu. Jadi lebarnya ini semakin mengecil. Sehingga area dari ketetanggaannya kan juga semakin kecil areanya. Nah, ini kalau digambarkan dia menjadi seperti iterasi 1 misalkan segini, iterasi kedua segini, iterasi ketiga dia tinggal 1. Nah, operasi update-nya yang kita sebut dengan exponential decay ini dilakukan dengan model seperti ini. Nilainya itu adalah nilai sebelumnya, nilai standar deviasi sebelumnya, ya, atau lebar sebelumnya, dikalikan dengan eksponensial dari minus n. N itu adalah iterasi yang keberapa, dibagi dengan nilai konstan. Ini konstanta ya, time constant. Ini sebenarnya gini lambangnya. Jadi ini itu adalah sebuah konstanta yang menunjukkan waktu, time. Ya. Nah, kemudian nilai itu nanti akan dimasukkan ke fungsi dari Gaussiannya tadi ya, fungsi Gaussian. Digunakan untuk secara iteratif. Dia nanti lama-lama akan turun. Oke.